Bismillah, karena kemarin banyak yang tanya melalui DM Instagram bagaimana penggunaan, template timeline belajar, saya akan coba sharing di sini. Pertama mungkin, lebih ke manfaat penggunaan timeline belajar, kemudian langkah-langkah menggunakan template yang kemarin di-share, dan juga nanti kita akan coba, praktek contoh penggunaannya. Nah, manfaat penggunaan timeline itu sendiri adalah sebagai, pengorganisasian waktu ya, mempermudah merencanakan dan mengatur waktu belajar kita. Kemudian kita juga bisa memantau progres belajar dan kemajuan belajar kita, serta membantu menjaga kita untuk tetap, konsisten dalam belajar, serta menetapkan tujuan yang terukur untuk meningkatkan motivasi kita. Serta sebagai perencanaan efektif, untuk jangka panjang yang lebih baik, karena kita bisa, melakukan evaluasi terhadap, strategi belajar yang kita lakukan. Serta tentu saja sebagai, mengembangkan, keterampilan kita dalam me-manage waktu, yang penting. Nah, kemudian langkah-langkah menggunakan template, kita coba, buka, ini bukan template tapi timeline ya, timeline belajar EOU, kita akan coba buka di sini. Nah, ini saya sudah buka, ini kita coba. Nah, teman-teman ketika mendapatkan, template ini, bisa klik file kemudian make a copy. Nanti akan, template-nya akan disimpan ke drive teman masing-masing. Nah, di sini saya sudah menyimpan, kalau sudah di drive masing-masing, kalian bisa langsung, modifikasi sesuai dengan kebutuhan. So, kita akan hapus bagian sini, kemudian saya akan jelaskan, tiap-tiap kolom yang ada pada template. Yang pertama mata kuliah, ini adalah mata kuliah, studi Islam semester 1. Saya ambil, eee, full study ya, bukan yang, parsial, jadi ada 6 mata kuliah, ada akidah, fikih, etika, menuntut ilmu, bahasa Arab, studi bahasa Inggris, dan pengenalan komputer. Kemudian di kolom B ada deskripsi di sini, ada kuliah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 17 untuk akidah. Ini, adalah, jumlah kuliah atau pertemuan. Ini yang dimaksud pertemuan maksudnya adalah, video, materi, atau modul yang perlu kita selesaikan sebelum dengan, waktu UTS. Di template ini memang saya sengaja, membatasi, range atau batasan sampai dengan UTS agar kita bisa, mengatur waktu minimal sampai sebelum UTS. Kenapa? Nah, kita akan coba lihat di, web AOU. Misal di sini, saya sudah buka, mata kuliah akidah ya. Mata kuliah akidah, di sini ada kuliah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan, UTS. Nah, tentu sebelum kita mengerjakan UTS atau UTS dimulai, kita harus menyelesaikan seluruh kuliah yang ada. Nah, biasanya untuk satu kuliah itu ada video, recording, dan juga ada transkripnya, serta ada bacaan wajib. Jadi kita perlu, membaca buku Fundamental of Tauhid ini bab 1, yaitu sampai kategori-kategori tauhid, kemudian perlu menyimak, 3 video ini yang kurang lebih mungkin, lebih dari atau sekitar 30 menit. Dan kita bisa mencatat ataupun meng-highlight dari transkrip video kuliah. Intinya untuk setiap kuliah kita membutuhkan waktu, kurang lebih 1 jam. Ketika kita menggunakan, timeline, maka kita akan, bisa mengatur beban belajar kita. Ketika kita mulai belajar misalnya, tanggal 1 September ya. Ini saya coba, freeze dulu biar kita ngeliatnya enak. Ini freeze, nah misal kita mulai 1 September, maka, sebelum UTS tiba kita perlu belajar, sebanyak ini ya, akidah, kemudian madhab, dan semua mata kuliah perlu kita pelajari di dalam 1 pekan, dan bahkan ada yang 1 pekan ini kita perlu menghabiskan 2 kuliah. Ini di sini ada totalnya, ini adalah jumlah dari total, kuliah yang kita rencanakan dalam 1 pekan.
Nah, kalau kita mulai 1 September artinya kita perlu mengalokasikan waktu untuk 9 kuliah yang kita pelajari, yang kita simak ya. Ini waktu minimal atau, kalau tadi kira-kira 1 kuliah 1 jam, artinya tiap pekan kita perlu mengalokasikan waktu 9 jam. Ini belum termasuk pertemuan, dengan dosen ya, biasanya sebulan 2 kali dan juga belum termasuk tugas-tugas. Makanya penting bagi kita untuk, mengatur, load dalam belajar kita tiap pekan, kita mampunya berapa. Nah, misal ini karena kita udah buat timeline sekarang, misal, kita akan coba majukan ya, sekarang, kita anggap saja di pekan ini, di Juli tanggal 7, kita misalkan saya kemarin sudah menyelesaikan, kuliah akidah, maka ini tentu saja saya geser ke sini, kemudian saya pilih dan artinya sudah selesai. Misal di pekan ini, sepertinya saya akan mampu menyelesaikan beberapa kuliah yang lain, maka saya bisa geser. Misalkan mazhab, saya akan coba selesaikan di sini, kemudian etika menuntut ilmu juga kita akan selesaikan di sini. Kemudian kita rencanakan lagi pekan berikutnya. Nah, kemungkinan, saya juga akan bisa, mengalokasikan waktu untuk belajar akidah di kuliah 2, yaitu pada pekan ini. Kemudian mungkin, saya akan mulai masuk ke belajar bahasa Arab, di sini nyicil bahasa Arab, di sini, maka di sini akan bertambah 2. Kemudian misalkan, bahasa Inggris juga akan saya coba cicil, nah maka di sini ada 3. Nah, kita bisa atur ini sampai dengan, waktu yang, kita inginkan, seperti itu kurang lebih ya. Nah ini, eee, tentu template ini bisa modifikasi sesuai dengan, jurusan ataupun semester yang teman-teman tempuh ya. Misal, ya di sini bisa untuk, studi Islam, psikologi, ataupun bahasa Arab, tinggal disesuaikan saja. Kurang lebih demikian mungkin, tentang cara penggunaan template. Jika masih ada yang kurang jelas mungkin nanti kita bisa, lanjut, berdiskusi, melalui chat ya, DM di Instagram ini. Terima kasih, jazakumullahu khairan.